Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap para jemaah yang alhamdulillah selalu istiqomah sampai selesai, sampai kita ta'lim. Semoga lelahnya panjenengan pada Allah Subhanahu wa taala dibalas beribu-ribu kebaikan. Amin, Allahumma amin. Semoga ngalir terus keberkahannya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, keberkahan daripada sholawat. Amin, Allahumma. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, sehat wal afiyah. Amin, Allahumma. Kita lanjut Pak di dalam kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin. Wal maqalatu saminatu, nasihat yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sering Pak mendengar Abi Hurairah? Sering. Nama Abu Hurairah wasmuhu Abdurrahman bin Sahr. Namanya Abdurrahman. Kalau panjenengan dengar Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Beliau ini Pak banyak sekali meriwayatkan hadis. Padahal beliau itu kalau tidak salah itu sekitar 3 tahun sebentar bersama Rasulullah. Saya punya kitab Difa'u Sunnah Abu Syaibah. Beliau itu ada di dalam keterangan kitab itu yang menyaksikan, yang mengatakan bahwa Abu Hurairah ini adalah pendusta. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini bukan Islam sejak Rasulullah berubah kenabian. Awal-awal kenabian kita, Abu Hurairah ini bersama Rasulullah hanya sekitar 3 tahun, sebentar. Tapi meriwayatkan hadis beribu-ribu hadis, lebih banyak daripada sahabat yang memang mulai awal Islam itu ada, mereka sudah masuk Islam. Sehingga banyak orang-orang mengatakan pendusta. Abu Hurairah pendusta. Tapi ternyata bukan pendusta Abu Hurairah ini. Sejak dia masuk Islam, dia itu meninggalkan perkara-perkara yang lain yang ada, hanya mulazamah, hanya terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk masjid, Rasulullah ada Abu Hurairah. Mau keluar, ada Abu Hurairah. Mau makan, ada Abu Hurairah. Selama 3 tahun Abu Hurairah ini tidak lepas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sampai Abu Hurairah ini sampai sempat pingsan karena tidak sempat makan. Ya nggak kerja juga. Kerjanya hanya ikutin Rasulullah, nyatet kejadian-kejadian, perilaku-perilaku, ikrar-ikrarnya Rasulullah, dan apa yang bisa beliau mencatat semua. Sehingga walaupun 3 tahun, ternyata Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Jadi bukan masalah tawiluz zaman. Menurut Imam Syafi'i itu kan syarat menjadi orang alim tawiluz zaman, harus panjang belajar agama. Panjang itu bukan berarti harus lama. Seberapa besar engkau itu mutalaah, seberapa banyak engkau itu buka kitab, seberapa banyak engkau itu mencari guru.
Sehingga dengan belajar, membuka kitab, mendengarkan guru, sehingga bertambahlah ilmu-ilmu. Jadi walaupun tidak tahu, banyak meriwayatkan hadis sampai orang tidak percaya, saking sebentarnya bisa meriwayatkan beribu-ribu hadis. Padahal kemana-mana hanya pegang pena, dicatat sama Abu Hurairah. Makanya penting mempelajari perjalanan Rasulullah, sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau baca sirah, sebenarnya kalau maulid begini aturan tadi itu baca sirahnya, baca berjanji, baca dibahi. Cuma kan intinya kita kan ngaji, Pak. Intinya kan ngaji, maulid itu minta sedikit keberkahan daripada siapa tahu inilah pertanda cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu, cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita cinta kepada kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah ini berkata, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda. Apa sabdanya Nabi? Salasul munjiyatun, 3 perkara, Pak. Rasulullah akan mengajarkan kepada kita 3 perkara yang menyelamatkan kita, selamat di dunia, selamat di akhirat. Wasalasul mukhlikatun, ada 3 perkara juga yang membinasakan. Jadi membinasakan, menyelamatkan 3 perkara yang akan kita bahas. Kita harus tahu, Pak, hal-hal yang seperti ini. Wasalas darajatun, dan ada 3 perkara yang mengangkat derajat. Jadi 3 perkara yang menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Mukhallisatun li sahibiha minal adab, membebaskan bagi pelakunya, pelaku dan 3 perkara, pemilik dari 3 perkara ini, minal adab, dari siksa. Wasalasul mukhlikatun, ada 3 perkara yang membinasakan, muqi'atun li fa'ilya fil halaki, akan menjumuskan perilaku orang yang melakukan 3 perkara ini ke dalam kebinasaan. Wasalasul darajatun, dan ada 3 perkara, manazil fil akhirah, akan ditempatkan derajatnya di akhirat tinggi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalasul kafaratun, dan ada 3 perkara yang bisa menghapus lidunubi amiliha, bagi orang yang mengamalkannya. Jadi ada 3 perkara yang merusak, 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang mengangkat derajat, dan 3 perkara yang menggugurkan dosa-dosa. Kita kan selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita pengen baik dunia, pengen baik akhirat. Itu tidak akan baik, Pak, kalau tidak diusahakan. Yang mukhlikat, yang bisa membinasakan, kita jauhi. Yang darajat, yang bisa meningkatkan derajat, kita datengin. Yang bisa ngampuni dosa-dosa, yuk kita lakukan. Yang bisa menjerumuskan kepada azab Allah, ya kita jauhi. Yang menyelamatkan, kita datengin. Apa saja? Kita mulai dengan pertama. Ammal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan. Pertama, yang menyelamatkan ini apa, Pak? Fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wa alaniyah, takut kepada Allah di dalam kesendirian dan di dalam banyak orang, baik sendiri maupun banyak orang, takut kepada Allah. Kalau banyak orang takut tanda tangan, pas nggak ada orang tanda tangan, berarti nggak selamat, Pak. Karena takutnya bukan karena Allah, takutnya karena takut ketahuan oleh manusia. Takut kepada Allah itu banyak orang maupun tidak ada orang takut. Makanya Pak, Allah itu senang, Pak,
bagi orang yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang dia tidak hanya menyendirikan, tidak hanya melakukan yang fardu-fardu saja, tapi kemudian melakukan yang sunnah-sunnah. Sholat isya qobliyah sholat, ba'diyah sholat. Sholat duhur qobliyah sholat, ba'diyah sholat. Sholat asar qobliyah sholat. Asar, setelah asar nggak ada, nggak boleh. Waktu yang tahrim. Jadi ketika orang itu sudah melakukan yang sunnah-sunnah, karena tidak dikatakan sunnah, tidak dikatakan melakukan sunnah kalau tidak melakukan yang fardu atau yang wajib. Wajib nggak ada. Orang bilang saya mengerjakan sunnah tapi sholat fardunya nggak dikerjakan. Maka Allah itu suka, Pak, saking senangnya Allah itu menjadi telinganya, Allah menjadi matanya, Allah menjadi lisannya, Allah menjadi kakinya bagi orang-orang yang tidak hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja, orang yang menambahkan dengan ketaatan yang sunnah-sunnah. Kata Sayyidina Nawawi di dalam Maraqil Ubudiyah, orang tuh kalau mengerjakan yang wajib-wajib, ya karena takut disiksa. Tapi kalau yang mengerjakan yang sunnah-sunnah, ya memang dia cinta, senang ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, coba dilihat, Pak. Kalau panjenengan sholat sendirian di rumah, masihkah panjenengan sholat qobliyah sama ba'diyah? Kalau di sini kan sholat, datang qobliyah sholat, ba'diyah sholat tadi isya. Kalau sholat sendirian di rumah, sempatkah kita pada waktu banyak sekali? Masihkah kita sholat qobliyah dulu? Masihkah kita sholat ba'diyah atau qobliyah sholat? Sholat Ustaz, alhamdulillah. Kalau yang sholat alhamdulillah, berarti tidak sudah terikat dengan tempat. Mau di masjid, mau di rumah, tetap sholat, tetap melaksanakan yang sunnah. Makanya Pak, sunnah-sunnah itu kalau memang di dalam kitab Bidayatul Hidayah dianjurkan di rumah memang. Kenapa? Biar rumahnya tidak menjadi kuburan. Rumahnya biar tidak menjadi kuburan. Makanya siap-siap jauh-jauh sebelum azan, siap-siap Pak. Ketika azan panjenengan langsung sholat sunnah, langsung berangkat ke masjid. Kata salah satu ulama itu, azan itu sebenarnya panggilan bagi orang yang lalai. Karena orang yang tidak lalai, dia tidak perlu dipanggil seperti itu, sudah mempersiapkan jauh sebelum azan. Ini iqomah baru datang. Dia sholat iqomah baru datang. Ya tetap sah, Pak. Tetap sah, tetap sah. Makanya maksudnya Allah jadi lisannya, Allah jadi kakinya itu, Allah tidak langkahkan kakinya kecuali ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak usahakan fakhsyatullahi ta'ala bisri wa alaniya. Takutlah kepada Allah dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan sendiri, ataupun banyak orang. Di dalam keadaan tersembunyi atau terang-terangan, wal alaniyah, terang-terangan. Quddimas sirru li'anna taqwallahi fi a'la darajat. Lebih dikedepankan, didahulukan. Di sini kan sabda Nabi, fakhsyatullah ta'ala fi sirri, takut kepada Allah di dalam keadaan tersembunyi. Kenapa lebih didahulukan ini tersembunyi? Karena takwa kita di dalam sembunyi itu lebih tinggi derajatnya, Pak.
Ibadah kita dalam keadaan tidak ada orang itu, orang tidak tahu terhadap ibadah kita itu lebih tinggi tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kalau orang lain tahu terhadap ibadah kita. Paling penting hati dijaga. Karena ketika hati kita riya, hati kita sombong, hati-hati amalan sebesar apapun itu akan nanti tidak berguna. Karena jelas la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Takut-takutan itu bahaya nanti. Saya paling ibadah, saya paling rajin sholat sunnahnya, saya paling rajin ke masjidnya, itu bahaya. Panjenengan terus ke masjid, terus tampakkan kepada orang, karena itu juga merupakan dakwah, Pak. Sekarang itu orang menampakkan maksiat banyak sekali, tidak tahu malu. Masa panjenengan malu untuk menampakkan ibadah? Tapi hati harus selalu terjaga. Kalau panjenengan malu untuk bisa ke masjid, malu mau ke masjid takut dibilang riya sama orang, panjenengan sudah riya. Kalau di dalam kitab Maraqil Putih nggak mau ke masjid, kenapa? Takut dibilang sombong. Tanpa terasa ketika panjenengan tidak kesombong, ketika panjenengan tidak ke masjid, gara-gara takut sombong, pada saat itu panjenengan sudah sombong. Bagaimana ketika takut sombong lanjut ke masjid? Berarti panjenengan sudah merasa rasa itu, takut untuk sombong itu sudah menghilangkan kesombongan panjenengan sejatinya. Lanjut ke masjid. Wah, saya kalau malam-malam datang duluan ke masjid takut, Ustaz. Kenapa takut? Dibilang sombong, riya, kok ahli ibadah. Orang lain boleh berkomentar, kita jaga saja hati. Ya Allah, saya ibadah untukmu dan tidak ada lain kecuali Engkau tujuan kami, ya Allah. Terus itu yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana di dalam keadaan panjenengan fakir, di dalam keadaan panjenengan kaya, sederhana. Tapi kan kebalik, sekarang itu semakin Allah berikan kemurahan rezeki, kebutuhan semakin banyak. Herannya, dulu yang punya gaji kecil kok mencukupi, pas gajinya sudah mulai besar kok sampai punya hutang. Nah itu. Dulu waktu gajinya pas-pasan bisa mencukupi 1 bulan. Pas gajinya banyak sudah tidak cukup 1 bulan, malah punya hutang. Sudah dikalkulasi, gaji saya sekian, kalau ambil mobil kayaknya sudah cocok nih. Akhirnya punya hutang. Kalau saya punya rumah nih, ambil 1 lagi. Oh, padahal semakin banyak seharusnya semakin mencukupi dan punya tabungan. Dan seharusnya ini kalau ajarkan Rasulullah, kalau pengen selamat, panjenengan sederhana dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. At-tasawwutu fil ma'isyati, pertengahan di dalam kehidupan, bi alla yujawiz, tidak berlebihan, tidak melampaui di dalam kehidupan, fiha al-hadda, kepada batas, waradi dzalika ridha, rela dari kalian tawassul itu. Tawassul itu bagus, tidak maksudnya kita sederhana itu tidak melampaui batas, Pak. Kalau memang kebutuhan kita 100 ya 100. Kadang orang kaya itu nambah piring kadang, Pak. Kalau sudah Allah berikan kemurahan rezeki, tambah piring. Padahal piring yang lama masih ada, nambah piring yang lain. Buat apa Pak Ustaz nambah piring? Bukan hanya piring yang ditambah, gelasnya juga ditambah. Padahal nggak pernah diminum, Pak. Nggak pernah dipakai minum. Di mana? Ditaruh di lemarinya. Apa namanya? Hiasan. Padahal makanya apa? Makanya orang-orang kaya itu hisabnya lebih banyak daripada orang miskin atau orang fakir. Kenapa? Nggak punya perabot-perabotan yang lebih. Itu kenapa dia taruh di situ? Sumamanya cangkir biasanya dari umroh,
saya taruh di sini. Kenapa? Saya senang mau umroh lagi kalau melihat ini, Ustaz. Ya bagus. Tapi setiap apapun harus kita sadari, jangan sampai lupa, pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pakai Pak, ketika panjenengan sholat tahajud, jangan cuma dibuat hiasan, ambil taruh buat minum air bismillah, biar berguna. Kalau ini buat saya tahajud, kalau ini buat Tuhan, sehingga ada panjenengan perabot-perabot itu untuk wasilah, untuk kekuatan ibadah. Terus wal adlu fir ridha wal qadar. Yang ketiga, adil, berlaku adil fir ridha, di dalam keadaan senang, di dalam keadaan ridha, wal ghadab, dan di dalam keadaan marah. Ini yang kemudian kadang kalau kita bermusuhan dengan seseorang pernah menyakiti kita, kadang kita mandang sebelah mata, terutama kita memiliki kebijakan, kadang tidak dikasih Pak, padahal dia sudah punya hak. Dulu pernah mencaci maki saya waktu saya sebelum jadi RT, waktu saya sebelum jadi RW, sebelum saya jadi lurah, sebelum jadi saya dan sebagainya. Akhirnya karena pernah menyakiti, akhirnya tidak diberikan haknya. Kalau pengen selamat, berikan haknya kepada siapapun dia, baik dia kita dalam keadaan senang kepada orang itu, apapun dalam keadaan tidak senang. Itu kalau kita pengen selamat Pak. Kalau pengen selamat. Kalau kita mau marah, kata Asy-Nawawi, bi ayyadabah lillah wa ayyarda lillah. Kalau pengen marah, marah karena Allah. Kalau kita ingin senang, senang karena Allah. Makanya Pak, sering saya katakan, ketika kita bertetangga, jangan tanya apakah ini Islam, apakah ini kafir, apakah ini bermadzhab Syafi'i, bermadzhab ini, jangan. Selagi dia tetangga kita, terus kita selalu berperilaku baik sama mereka. Kenapa? Islam yang ajarkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau engkau cinta kepada Allah, kalau engkau iman kepada Allah, iman ke hari akhir, falyukrim jaro, muliakan tetanggamu. Di situ Rasulullah SAW tidak menyebutkan tetangga yang Islam, tetangga yang menyenangimu, tetangga yang selalu berbuat baik kepadamu, tidak. Baik atau tidak, teruslah kita berbuat baik. Masalah orang tidak baik kepada kita bukan urusan kita Pak. Masalah orang selalu menyakitin kita bukan urusan kita. Sudah ada 2 malaikat yang mencatat mereka, yang kelak mungkin akan menjadi investasi akhirat kita. Biarin mereka. Kadang jangan pernah berharap kita ini sudah berperilaku baik, jangan pernah berharap tidak dibenci oleh orang. Jangan pernah berharap orang itu suka semua kepada kita Pak. Karena kita hidup saja sudah mulai akan diberikan ujian oleh Allah. Tugas kita hanya satu, teruslah berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kalau kita balas, tidak ada bedanya kita sama mereka. Tugas kita adalah terus berbuat baik. Kalau bisa, maafkanlah mereka. Kalau bisa lagi, berbuatlah baik setelah memaafkan. Kalau tipsnya di dalam Islam itu alladzina, kalau tips, nah sudah 33 ya, kita sedikit lah ya. Dalam Al-Quran itu wasari'u ila maghfiratin, wasyari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju ampunan, mau menuju ampunnya Allah dan mendapatkan surga, di mana luasnya surga ini seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini Pak? Orang yang bertakwa ini alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang yang berkontribusi baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Kontribusi itu bermacam-macam. Punya tenaga, kontribusikan tenaganya. Punya harta, kontribusikan hartanya. Punya ilmu, kontribusikan terus keilmuannya, dan terus begitu. Setelah panjenengan berkontribusi apa yang panjenengan miliki, wal kadhibina al-ghaidh, panjenengan itu tahan amarahnya. Bukan berarti tidak marah, tahan amarahnya. Karena tahan amarah mesti akan banyak yang membuat panjenengan marah. Tapi tahan amarah. Kalau sudah tahan amarah, kalau bisa lagi Allah seakan-akan menyuruh kita wal afina 'anil nas, maafkan mereka. Setelah itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah ini ingin mengatakan kepada kita, teruslah berkontribusi yang kau bisa, teruslah engkau tahan marahmu, teruslah engkau maafkan orang yang menyakitimu, tapi jangan lupa juga teruslah engkau berbuat baik. Baiklah, karena berbuat baik kita cukupkan saja dulu, Pak. Kita bulan depan akan membahas tentang muhlikat yang merusak, kemudian yang membinasakan, yang menaikkan derajat, dan juga yang mengampuni, menggugurkan dosa-dosa. Cukup sekian, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi sadiqin ala manhajil qaim, ij'alna min khiyari ummati wasturna bidayni hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhi wa nusrati wahyina mutamassiqina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna Allahumma ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'al jannati fa innahu awwalu man yadkhuluha wa adkhilna ma'hu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna min al-ghafilin anka wa la anhu qadr as-salah. قال تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برضاء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم وثواب هذه الساعة بفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناء على ممر القبور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم ولقلائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مصغلين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندماء بعدها أبدا واهجرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم